Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti dan bertemu kembali pada podcast Manasik Haji Online 1147 Hijriah di seri yang ke-15 ini. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah haji yang kami hormati, serta sahabat podcast Manasik Haji Online dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saya Nindi Kisi Azara dengan penuh rasa hormat dan senang sekali tentunya dapat menemani Bapak Ibu jemaah haji sekalian pada podcast sesi hari ini. Baik, pada seri kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi perhatian bagi para jemaah haji sekalian, yaitu tentang menjaga kesehatan serta mengenal penyakit-penyakit yang sering muncul selama berada di Arab Saudi. Kita semua tentu memahami bahwa kondisi lingkungan, cuaca, serta aktivitas ibadah di Arab Saudi sangat berbeda dengan di Indonesia. Suhu yang tinggi, kepadatan jamaah dari berbagai negara, serta aktivitas fisik yang cukup berat itu dapat memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Nah, melalui podcast ini kita akan mengulas penyakit-penyakit yang paling sering dialami jamaah haji selama berada di Arab Saudi, mulai dari gangguan pernapasan, kelelahan, hingga penyakit yang berkaitan dengan cuaca ekstrim. Seperti itu. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan agar jamaah tetap sehat dan bugar, serta tindakan yang tepat apabila jamaah mulai merasakan keluhan atau gejala penyakit selama menjalankan ibadah haji. Nah, untuk membahas topik tersebut, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang pendampingan kesehatan jamaah haji, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Tejo Katon MBA. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, jamaah haji 2026, semoga sehat, istiqomah dan mabrur, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami semua, tepatnya termasuk seluruh jamaah haji yang mengikuti manasik haji online pada siang hari ini. Baik Bapak, kita sering mendengar bahwa kondisi kesehatan jamaah itu bisa menurun saat berada di Tanah Suci karena perbedaan lingkungan dan aktivitas. Mbak. Jadi haji adalah ibadah fisik, karena di dalam haji nanti ada tawaf, ada sa'i, ada kemudian lempar jumroh, apalagi di Arafah, Musdalifah, Mina, di mana itu memerlukan fisik yang bagus, fisik yang baik, karena al-haju Arafah, haji itu di Arafah, sehingga kita harus menyiapkan fisik kita yang
paling bagus adalah disiapkan sebelum kita berangkat. Jadi sebelum kita berangkat, para embarkasi itu harus kita siapkan. Apa yang harus kita lakukan, ibu bapak semuanya, apa yang tidak boleh dilakukan harus kita ikuti. Contohnya Mbak, sekarang jadi ibu bapak insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Sehingga mulai sekarang silahkan ibu bapak untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Itu harus kita terapkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mana penyakit berasal. Penyakit itu dari mana, akhirnya nanti akan berimbas pada kita, sehingga kita yang sudah menunggu waktu lama 12 tahun, 13 tahun nanti percuma nanti kalau fisik kita itu tidak fit, sehingga kita harus menyiapkan diri kita dari pra-embarkasi dulu. Nyun sewu, jadi tolong yang Mas di slide terus di trik menghadapi terus itu untuk petugas. Terus nanti kalau Bapak Ibu bisa itu nyun sewu tadi memang agak terlambat ya Ibu Bapak semuanya, karena saya harus mengasih materi untuk petugas kesehatan jamaah haji, petugas kesehatan yang akan bertugas sebelumnya Mas. Terus sebelumnya terus itu. Jadi nanti seperti yang disampaikan Mbak tadi, apa trik dan dalam menangani masalah kesehatan gitu ya, itu penting sekali, karena kita tidak mau nanti ibu bapak di tanah suci itu ya hanya mondok di pondokan aja Mbak, itu sering terjadi. Jadi sana itu takut panas, batuk pilek, itu insya Allah mboten nggih. Oke, bisa di slide. Oke. Nah itu yang saya sampaikan tadi, ibu bapak monggo mulai sekarang kita tetap disiplin protokol kesehatan. Sehingga kita tetap harus memakai, kalau di kerumunan memakai masker, kemudian kita jaga kondisi, dan selanjutnya makan minum yang bergizi Mbak. Daftar haji aja bisa kok, makannya ngirit, itu udah mau hampir berangkat malah makannya ngirit, bayar bisa. Jadi monggo makan yang bergizi, makan yang enak, biar apa? Nanti bisa jadi tubuh kita berenergi. Kemudian jadi fit, beribadah enak, kemudian kita bisa kemana-mana, menghadiri manasik, kemudian tes kebugaran kita. Saya yakin ibu bapak sudah melakukan tes kebugaran di puskesmas, nggih. Tolong itu dilihat hasil tes kebugaran ibu bapak, tes rockpot itu bagaimana? Saya sudah baik, sudah cukup, atau bagaimana? Kalau misalkan belum baik, monggo lah, latihan terus. Makanya di sini ada yang namanya olahraga teratur, jalan kaki. Karena memang di sana itu nanti ibu bapak akan dipaksa untuk selalu jalan kaki, tawaf, sa'i, jalan dari terminal ke masjid, baik itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian lempar jumroh, atau mungkin bahkan nanti ibu bapak ke mall, jalan kaki juga. Iya, betul. Iya toh, nggak mungkin nanti ke mall kok pakai mobil atau di dalam, itu kan jalan kaki terus. Jadi jalan kaki silahkan, monggo itu ya minimal pagi itu 30 menit itu silahkan gitu nggih, itu namanya olahraga teratur. Kemudian vaksin nggih, monggo pastikan ibu bapak sudah vaksin Covid lah ya, vaksin Covid. Misalkan saya belum vaksin Covid dok, monggo lah ke puskesmas tanya bagaimana, apakah masih tersedia atau bagaimana. Misalkan belum, SOP-nya nanti bagaimana, prosedurnya gimana, mumpung ibu bapak masih punya waktu. Kemudian vaksin kalau meningitis itu nanti kalau mau mendekati keberangkatan. Kemudian vaksin polio, vaksin influenza Mbak. Saya kalau pada diri saya mewajibkan diri saya untuk vaksin influenza. Kenapa? Nanti ibu bapak di sana itu akan berkerumun dengan jutaan orang.
jutaan jamaah yang nanti kalau kita itu maju perang itu tidak pakai perisai, tombak, ya nanti kita jatuh sakit. Kalau jatuh sakit kita sudah nunggu lama, ya eman-eman gitu nggih. Kemudian mengikuti penyuluhan-penyuluhan kesehatan seperti pada siang hari ini. Silahkan, nanti ibu bapak juga bisa mengikuti dari Mbah Google, dari YouTube, dari media sosial lainnya, dari media cetak, kemudian dari manasik-manasik, kemudian dari penyuluhan-penyuluhan di puskesmas atau dimanapun silahkan. Carilah info terupdate tentang haji, tentang kesehatan, tentang istitoah. Monggo cari agar ibu bapak selalu terinfo yang update gitu nggih. Kemudian tadi vaksin sudah, manajemen penyakit nggih. Ibu bapak misalkan nyun sewu nggih. Oh saya hipertensi, berarti saya harus memanage hipertensi saya agar nanti pada saat berangkat hipertensi saya sudah stabil, sudah bagus ini. Dan mungkin nanti saya harus menyiapkan obat yang harus saya gunakan selama saya berhaji. Ya 40 harinan. Nah, itu nanti silakan ibu bapak bisa ke vaskesnya minta resep, kemudian minta obat yang akan dibawa, Mbak. Sehingga nanti di sana tidak kapiran, tidak tergantung kepada orang, bisa mandiri. Karena memang di undang-undang ini tuh memang diharapkan haji yang mandiri, yang kokoh, yang tangguh gitu nggih. Nah, kemudian saya diabetes, silahkan mencari info tentang diabetes, memanage biar diabetes saya itu bisa terkontrol. Kemudian jantung, monggo lah diperiksakan masih punya waktu. Asma begitu juga dan sebagainya. Kemudian aklimatisasi, nggih Ibu Bapak, itu juga harus Ibu Bapak siapkan mulai sekarang. Walaupun keberangkatan 2026 ini itu suhunya sudah mulai turun, Mbak. Jadi sudah mulai menurun ke dingin. Nanti sampai tahun 2033 itu nanti dingin karena semi terus dingin. Panasnya itu sudah mulai mulai 2025 itu sudah turun. Sehingga apa yang harus kita siapkan? Oh, kalau panas kita pakai payung, kalau dingin ya kita pakai selimut begitu. Itu namanya manajemen. Jadi aklimatisasi, penyesuaian diri tubuh kita supaya kita tidak kaget. Tubuh kita itu tidak kaget dengan perbedaan suhu yang ada. Sehingga monggo. Oh, misalkan ya kalau 26 kira-kira masih 40 derajat lah, Mbak. 39 40 derajat. Sehingga monggo kalau bapak-bapak nyun sewu nggih, kalau ke sawah ya agak siang dikit lah. Tapi sekarang jam 5 sudah siang, Mbak. Sudah panas gitu ya. Udah panas. Monggo nanti bisa penyesuaian ibu-ibu kalau ke pasar carilah tempat parkir yang jauh yang panas. Nah, itu jadi itu yang harus kita siapkan pra-embarkasi, Mbak. Jadi itu monggo pra-embarkasi biar nanti pada mulai ibu bapak itu berangkat, ibu bapak sudah dalam kondisi yang fit. Ibu bapak sudah dalam kondisi yang istitoah sehingga membuat ibadah haji ibu bapak nanti akan lancar, akan tenang, kemudian bisa tidak merepotkan temannya. Itu yang kita harapkan. Kalau istilahnya itu sembodo dengan penantian ibu bapak yang lama, 12 tahun, 11 tahun, sehingga nanti di sana tidak terjangkit suatu penyakit karena tubuh kita fit gitu, Mbak. Itu pra-embarkasi nggih. Kemudian kalau kita lanjut nggih, kita tadi sudah pra-embarkasi. Oke. Berarti kalau sudah embarkasi kita pasti naik pesawat. Itu ya, naik pesawat ya, Mbak. Kan nggak mungkin kan nanti naik sepeda itu bukan motor, nggak mungkin nggih. Diharap karena pesawat. Perjalanan itu 8, 9, 10 jam. 8, 9, 10 jam. Sehingga tadi dari awal kita sudah menyiapkan tubuh kita nih. Kita sudah menyiapkan tubuh kita agar fit karena nanti dalam pesawat kita 8, 9, 10 jam. Nah, dan yang terjadi di dalam pesawat penerbangan itu adalah yang namanya jet lag.
Mungkin kalau ibu bapak yang nyun sewu nggih, mohon maaf kalau ibu bapak itu yang dereng nate belum pernah naik pesawat, nah monggo nanti bisa lihat-lihat yang baik dari YouTube atau lihat dari gambar atau apa, misalkan nyun sewu bagaimana cara membuka pintu toilet pesawat gitu. Sehingga oh ya Mbak, itu penting. Iya. Banyak juga nyun sewu nggih ya, nyun sewu banyak juga jamaah haji kita itu yang menyepelekan ya Pak. iya, jadi belum belum terlalu familiar gitu ya. Iya. Bahkan dulu pernah ada jamaah itu sampai kencing di pesawat karena saking tak tahunya itu bagaimana membuka pintu toilet, ya pintu toilet pesawat. Makanya monggo kita masih punya waktu, nggih. Kita masih punya waktu. Bagaimana cara membuka pintu toilet? Bagaimana nanti nyentor, membilas, membilas. Kemudian bagaimana nanti tisunya di mana, ininya di mana, itu nanti bisa kita lihat, nggih. Jadi sehingga kalau nanti yang banyak terjadi nggih Ibu Bapak nggih. Karena ibu bapak itu takut masuk toilet pesawat sehingga takut untuk minum. Nah, karena waduh nanti kalau saya banyak minum nanti saya kencing terus ini, nah, kan gitu. Padahal di dalam pesawat ibu bapak harus banyak minum karena nanti untuk mengatasi terjadinya dehidrasi yang terjadi di dalam pesawat karena terlalu dinginnya itu dehidrasinya banyak sekali Mbak, sehingga tetap minum. Jadi harus minum gitu nggih. Nah, mungkin ibu bapak bisa melakukan ikhtiar kita yang namanya diet jet lag. Ya, diet jet lag nggih. Itu ibu bapak bisa membaca itu juga, diet jet lag. Diet jet lag itu kita hitung 4 hari sebelum keberangkatan. Ini namanya ikhtiar kita Mbak. Jadi ya walaupun misalkan nanti kita sudah ikhtiar seperti ini kok terjadi, ya nggak apa-apa, itu namanya kan ikhtiar kita. Ikhtiar kita bagaimana supaya kita tidak terjadi jet lag gitu ya. Nah, karena perbedaan ketinggian dan sebagainya. Sehingga monggo dari jet lag, rumus jet lag itu 4 hari kita hitung, nah ini 4 hari mundur. Berarti hari pertama apa itu? Makan pagi dengan tinggi protein, malamnya kentang, kemudian yang hari keduanya makannya makan ringan, sup, hari ketiga seperti hari pertama, hari keempat seperti hari kedua, seperti itu. Biar apa? Biar nanti kita teradaptasi sehingga kita tidak meminimalkan terjadinya jet lag dalam penerbangan 8-9-10 jam dari tanah air ke tanah suci. Itu nggih. Monggo. Jadi itu kemudian lagi Mas. Nah, setelah nanti ibu bapak itu di dalam pesawat, ya, biar tubuh kita itu tetap fit, biar tidak bosan, biar tidak kaku, biar tidak pegel-pegel, monggo lah nanti boleh olahraga ringan gitu ya, geleng-geleng kepala, kemudian tangan, kemudian jalan-jalan di kabin itu ya Mbak ya. Tapi jangan sampai jalan keluar pesawat loh ya, itu nanti bahaya kalau jalan keluar pesawat itu bahaya itu. Jadi ya jalan-jalan sajalah. Itu biar tidak pegel, peredaran darahnya lancar, mboten bosen gitu nggih. Itu dan biasanya itu nanti akan dipandu sama petugas. Jadi dipandu ya tergantung nanti kita kita berangkatnya jam berapa. Kalau dari tanah air kita berangkatnya sudah jam 12 malam ya nggak mungkin nanti malam-malam senam, itu kan nggak mungkin ya. Nanti lihat situasi dan kondisi gitu ya. Oke. Nah, dalam penerbangan itu yang sering terjadi juga adalah pencernaan, pencernaan kita, sebah mual, kemudian karena mending stres ya, karena nyun sewu, karena mungkin ini pertama kali nih pengalaman saya naik haji nih, ya udah, wah stres saya ini, jadi seperti itu.
monggo usahakan. Ini namanya ikhtiar nggih. Ikhtiar itu usaha. Tapi bisa terjadi ya enggak apa-apa. Tapi ini ikhtiar kita. Jadi misalkan pada saat mau terbang ya jangan terlalu banyak makan bawang merah, bawang putih, kubis, karena itu nanti akan menghasilkan gas CO2 yang banyak gitu. Sehingga tapi kalau misalkan terjadi ya enggak apa-apa. Karena gas masuk yang kita keluarkan aja Mbak. Kita antut kita kentutkan, kita banyak gerak ya enggak apa-apa. Malah nanti kalau kita kentut samping kita kok enggak bereaksi bahaya itu. Berarti dia tidak bau kentut. Padahal kentut kita bau banget misalkan. Kok sampingnya tidak mambu. Itu berarti dia malah anosmia. Malah kita yang harus mencurigai dia anosmia gitu Mbak. Sehingga monggo, ini sekilas saja biar saluran pencernaan kita itu tetap bagus, kita enjoy naik pesawat, kita nikmati ibadah kita gitu nggih. Slide, Mas. Nah, kalau ibu bapak jamaah haji baik yang di Zoom maupun yang di aula nggih. Yang di aula sering juga terjadi telinga itu berdenging Mbak kalau naik pesawat itu gitu kan ya, sering terjadi itu yang gitu ya. Itu enggak apa-apa, santai saja, itu karena memang ya biasa terjadi seperti itu karena gangguan telinga kita nggih, baru titis itu. Nah nanti makanya di pesawat itu petugas pesawat itu biasa permen gitu kan Mbak, permen. Nah itu salah satu tujuannya mereka memberikan kita permen itu adalah agar kita terhindar dari kuping yang berdenging, telinga yang berdenging karena nyeri itu. Nah dengan makan permen, kalau misalkan ternyata kita tidak kebagian nih permen nih karena permennya habis nih, lah nanti ibu bapak bisa menggerakkan rahang bawah. Kita gerakkan rahang bawah itu kita. Nah, sampai nanti telinga kita itu lega. Atau misalkan wah ini saya nggak bisa ini ya, nanti panggil saja dokternya, minta tolong suruh mengatasi dan biasanya itu nanti ditetesi dengan tetes telinga. Kalau enggak, karena dokternya cuma satu ya Mbak. Nah, ini mungkin ibu bapak bisa melakukan yang namanya manuver falsafah. Nah, coba slide Mas. Manuver falsafah. Nah, itu nggih. Jadi ini bisa digunakan ibu bapak jamaah haji kalau terjadi telinganya berdenging. Nggih. Dengan cara apa niku? Memejet hidung, tapi hidungnya sendiri. Jangan hidungnya orang lain gitu. Jadi hidungnya sendiri yang dipejet. Nah, sambil menghembuskan nafas, kemudian nanti telinganya bilang blep. Nah, itu lega. Jadi gampang sebenarnya. Jadi ibu bapak nggak usah cemas, nggak usah panik. Nah, itu hal yang biasa. Nanti pejet hidungnya sendiri, jangan hidungnya orang lain. Bahaya kalau hidungnya orang lain, bahaya nanti kalau yang dipejet hidungnya orang lain. Oke, gitu ya. Oke, slide. Nah, ya, ini sebentar. Nanti ibu bapak kita nggak tahu nanti kita itu gelombang 1 atau gelombang 2 misalkan gitu ya. Kalau nanti ibu bapak itu gelombang 1 berarti ibu bapak akan turun di gelombang 1 di Madinah. Kalau ibu bapak itu gelombang 2 berarti akan di Mekah gitu. Nah monggo itu nanti nggak apa-apa, sama saja gelombang 1 gelombang 2 sama saja, pokoknya nikmati saja dengan bismillah. Nah nanti begitu ibu bapak turun dari pesawat, apa yang ibu bapak lakukan? Ibu bapak yang lakukan adalah minum, monggo minum. Kenapa? Di pesawat itu dehidrasinya tinggi.
Oke, dehydrating. Jadi minum. Tapi biasanya kalau tidak diajak bareng sama petugas, itu kadang jamaah itu tidak minum, Mbak. Males dia. Makanya sebagai petugas monggo nanti anjurkan setelah turun dari pesawat minum bareng. Monggo ibu bapak kita minum bareng gitu ya. Jadi biar untuk mengatasi dehidrasi setelah kita perjalanan lama di pesawat gitu ya. Jadi biar tubuh kita selalu fit gitu. Oke, slide. Nah, ini dia. Seperti yang tadi sampaikan nggih. Kalau nanti kita itu berada di Mekah Madinah, walaupun sekarang itu suhunya sudah mulai turun nggih, 39 40, tapi juga masih sedikit panas. Monggo nanti kurangi kegiatan di ruang terbuka jika tidak terpaksa. Jadi misalkan tidak terpaksa sekali, kurangi kegiatan di ruang terbuka yang panas. Wah, saya nggak bisa dok ini, saya harus keluar ini. Oke, nggak apa-apa, tapi keluar dengan memakai APD, alat pelindung diri. Bisa kacamata, bisa payung, bisa kemudian nanti pakai apa itu? Apa itu Mbak? Sunblock itu ya? Ya, Sunblock, sunscreen, kemudian pakai lip balm gitu. Simbah cowok juga nggak apa-apa loh. Pakai lip balm itu biar cakep lah. Yang ada SPF-nya Pak. Oh iya, SPF-nya kalau bisa 50 lah, 50 ke atas itu. Kemudian pakai selalu bawa air, nanti bisa diminum, bisa disemprotkan ya. Kemudian bawa bekal biar nanti bisa dimakan sewaktu-waktu. Nah, penting kakinya dikasih apa itu? Apa Mbak? Vaseline gitu ya. Nah, biar licin, biar tidak kering, biar tidak pecah nggih. Biar tidak pecah. Kalau pecah nanti sakit nggih. Kemudian banyak minum, nggih, istirahat, konsumsi, nggih. Itu yang kita lakukan. Oh, kalau ternyata dingin gitu, hujan ya pakai selimut. Ya, frostbite itu kalau ibu bapak tidak tahan dengan dingin ya pakai baju yang agak hangat gitu. Jadi kita menyesuaikan kondisi yang ada. Oke, slide. Nah, di sana nanti ibu bapak nyun sewu nggih. Ibu bapak yang kula hormati, ibu bapak nanti harus selalu mengontrol urin, kencing kita, kencing kita harus selalu kita kontrol. Apa ini warnanya ini? Kenapa? Karena jangan-jangan kita dehidrasi, kita kurang minum. Nah, monggo nanti, agak kuning nih, berarti harus minum banyak. Nyun sewu, maaf, coklat, berarti harus banyak minum gitu. Jadi harus selalu kontrol kencingnya sendiri loh ya, jangan kencingnya orang lain. Nah, itu, pokoknya ini yang diperiksa kencingnya sendiri. Ya boleh nanti kalau ibu bapak itu sebagai pendamping, nyun sewu misalnya pendamping lansia, kemudian itu keluarganya, monggo boleh juga diamati kencingnya itu bagaimana, kurang minum atau tidak, gitu nggih. Oke, lanjut. Nah, ibu bapak, Indonesia adalah pencinta kopi, ya, gitu kan Mbak ya. Ya, banyak kita fair lah, banyak ibu bapak itu yang sering minum kopi. Enggak apa-apa, minum kopi bagus, Tetapi karena kopi itu ada kafeinnya, di mana kafein itu akan meningkatkan BAK kita, kencing kita, sehingga kalau kita itu terlalu banyak mengeluarkan cairan, kalau tidak kita imbangi dengan minum yang banyak, nanti kita dehidrasi. Nah, sehingga monggo saya minum kopi boleh, tapi harus saya imbangi dengan minum, kalau di sana ya minum zam-zam, sehingga nanti tetap kita tidak dehidrasi. Saya minum soda boleh, monggo, tapi harus diimbangi dengan minum zam-zam, sehingga
tetap tubuh ibu bapak itu nanti akan fit gitu nggih. Oke, kemudian lakukan kesehatan jelas nggih. Lakukan kesehatan periksa jelas. Oke. Slide. Nggih. Nah, ini tadi yang Mbaknya sampaikan. Apa ini penyakit yang sering terjadi di sana gitu kan, Mbak? Ya apa ini penyakit apa ini? Ya sebenarnya penyakitnya banyak. Ada penyakit kekurangan uang, penyakit itu juga gitu. Iya kan? Oh iya itu ya stres itu nanti di sana nggak uangnya kurang, stres itu nggih. Maaf. Jadi ya sering terjadi ya ispalah, batuk, pilek, monggo. Makanya kenapa itu terjadi? Karena dari awal tadi kita tidak menyiapkan tubuh kita fit, Mbak. Nah, tubuh kita tidak fit sehingga gampang kita terkena penyakit batuk, pilek, gampang sekali. Kenapa? Ya karena kan ini tidak fit. Makanya monggo ibu bapak, malaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau saya olahraga ya saya sehat. Kalau saya nabung ya saya kaya. Kalau saya itu pakai masker ya saya tidak kena batuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian serangan panas mungkin masih bisa terjadi nggih, walaupun suhunya sudah mulai turun tapi kemungkinan bisa terjadi, sehingga monggo pakai APD sandal alas kaki nggih. Silahkan biar kita tetap tidak terjadi. Ya dulu pernah Mbak itu ada yang sampai melepuh kakinya karena kepanasan di lantai. Itu karena dia ya tidak pakai alas kaki. Itu sering terjadi. Sehingga monggo ibu bapak mulai sekarang juga menyiapkan alas kaki, sandal atau sepatu yang tidak cuma satu. Bolehlah bawa sandal 2, 3, nanti temannya dikasih, bawa 10 juga boleh, nanti teman-temannya dikasih 1 rego, bagus banget. Cari pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadi saya kurang. Kalau nanti ibu bapak itu lempar jumroh, kalau ibu bapak nanti itu lempar jumroh, paling enak pakai sepatu. Ya, enak. Kita bisa lari, kita bisa paling enak pakai sepatu. Monggo, pakai sepatu lebih enak. Kalau lempar jumroh yang sudah bebas, yang bukan pakai ikhram loh ya, yang bukan pas kita pakai ikhram. Kalau yang sudah bebas, silahkan pakai sepatu, itu lebih enak, ya, lebih fleksibel. Kemudian serangan jantung. Kenapa serangan jantung? Ya karena itu tadi Mbak. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah ibadah fisik sehingga memerlukan tenaga yang banyak, kelelahan, tapi asik. Tapi makanya ibu bapak nyun sewu nggih, kalau sama teman-teman sejawat sama dokter sudah divonis ada gangguan di jantung, ya monggo mulai di manajemen dari sekarang. Nanti jangan lupa bawa obatnya, biar nanti dalam kegawat daruratan ibu bapak bisa menangani sendiri sebelum petugas datang gitu nggih. Ya mulai sekarang jalan 30 menit tiap pagi gitu. Monggo itu biar nanti jantung kita sehat gitu. Oke. Kemudian luka jelas nggih, di sana itu banyak luka, itu karena apa? Mungkin karena itu tadi kaki yang pecah-pecah itu karena tidak alas kaki, tidak pakai lotion, kemudian bibir pecah-pecah, biasa itu. Kemudian jatuh, kemudian biasa luka itu nggih. Kemudian mimisen ya biasa. Nah, itu monggo, tapi itu bukan suatu halangan buat kita, nggih. Kalau nanti ibu bapak jamaah itu merasa tidak bisa untuk menangani sendiri, jangan ragu-ragu untuk meminta tolong pada teman-teman sejawat yang bertugas sebagai petugas kesehatan haji, atau sama petugas yang bukan kesehatan juga boleh. Jadi nanti insya Allah di sana akan banyak petugas yang berada di sana, sehingga ibu bapak akan melihat dari identitas seragam yang mereka pakai gitu nggih. Kemudian
lansia, jelas permasalahan lansia itu banyak sekali Mbak, karena tidak suka nggak suka jamaah lansia kita itu banyak karena daftar tunggu kita yang lama, sehingga jamaah haji yang berangkat sudah pada usia lansia. Banyak lansia itu di sana nanti sudah demensia, lupa pada hotelnya, lupa pada temannya, itu banyak terjadi. Sehingga monggo ibu bapak mulai sekarang, sehingga kemarin pas ujian tes kesehatan itu kan ada tes untuk menggambar jam kan gitu kan nggih ibu bapak nggih, tes menggambar jam, kemudian menulis angka jam, ini jam, tolong tuliskan jam 10 menit, bagaimana, kemudian mengurutkan angka dari besar ke kecil kan begitu nggih, itu tujuannya untuk supaya ibu bapak itu tidak demensia, tidak nyun sewu, tidak pikun lah gitu, tidak gampang lupa nggih. Nah, itu yang makanya ibu bapak monggo terus belajar, karena belajar itu membuat kita tidak jadi pelupa. Kemudian kalau penyakit-penyakit yang sering terjadi, hipertensi, diabetes, kemudian asam urat, kolesterol, monggo mulai sekarang bisa kita perbaiki. Misalkan nanti kejadian di sana Mbak, tapi di sana itu jarang karena kita olahraga terus Mbak, tiap pagi jalan terus itu kan, sehingga terbakar, kita dipaksa untuk olahraga, sehingga biasanya orang pulang haji itu tambah sehat Mbak, karena olahraga terus gitu. Oke, slide. Nah, ini di Armusna, okay. Di Armusna Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Jangan sampai ibu bapak nanti pada saat puncaknya, pada saat yang dinanti-nantikan sakit. Jadi insya Allah mari kita usaha agar tubuh kita tetap sehat. Genangan apa? Ya banyak minum, kemudian makan yang bergizi, buah-buahan, kemudian ini nanti di sana loh ya. Ini posisi kita di sana. Ini sudah menjaga kebugaran selama di Armusna. Jadi sebelum di sana ataupun sudah di Armusna, monggo banyak minum, makan yang bergizi, buah, gitu nggih. Kemudian jangan terforsir, apalagi nyun sewu ibu bapak jamaah haji yang masuk gelombang 2. Ya. Karena apa? Jamaah haji gelombang 2 itu turun langsung ke Mekah. Hanya beberapa hari kemudian dia nanti langsung Armusna, sehingga fisiknya itu belum terkumpul banyak. Beda dengan jamaah haji yang turun di Medina, dia masih punya waktu banyak untuk recovery, untuk mengembalikan kesehatan, mengembalikan kebugaran tubuh gitu nggih. Jadi kalau ibu bapak jamaah haji nyun sewu nggih, kalau misalkan nanti itu berangkatnya di gelombang 2, monggo lah, nanti yang bisa mengukur istitoah kemampuan kesehatan ibu bapak adalah ibu bapak sendiri. Jadi nanti nyun sewu nggih, nyun sewu sekali, kalau ibu bapak jamaah haji itu belum puncaknya haji, ya jangan berlomba-lomba untuk banyak-banyak umroh. Ini yang banyak terjadi Mbak. Jadi sampai sana umroh berkali-kali padahal belum puncak haji. Ya, itu nanti fisiknya terkuras. Nah monggo ini, tapi monggo yang bisa melihat adalah ibu bapak sendiri. Gitu nggih. Nah kemudian nanti di Arafah hindari keluar di tenda yang tidak berguna, ya. Di samping itu adalah meminimalkan kita terjadinya kalau jamaah haji tua itu salah masuk tenda itu loh Mbak. Jadi karena tendanya putih semua,
jalannya kecil, hanya gang-gang itu. Nanti kalau jamaah haji tua keluar sulit nyarinya nanti kalau masuk tendanya gitu nggih. Gampang lupa. Gampang lupa. Makanya itu tadi kita harus menjaga diri nggih. Taati jadwal gitu nggih. Kemudian APD jangan lupa. Setiap ibu bapak keluar bawalah APD, payung, kacamata, semprotan, silahkan bawa. Dan kalau bisa jangan keluar sendiri. Jadi usahakan berkelompok atau minimal bawa teman gitu ya. Jadi walaupun sekarang sudah enak ini Mbak, ada grup WA, nanti tinggal saya di sini klik lokasi itu bisa dicari. Tapi kalau ibu bapak nanti belum hafal lokasi di sana, ya itu akan menyulitkan gitu nggih. Oke, slide. Nah, ini kita sudah pulang nih, Mbak. Nah, kita sudah pulang ini. Kalau nanti ibu bapak itu sudah pulang, ya recovery dulu lah. Kembalikan tubuh, kekuatan tubuh, fit, kebugaran, gitu nggih, kebugaran, kembalikan dulu lah. Jangan terus ya. Walaupun yang tahu ini adalah ibu bapak sendiri. Oh saya nggak apa-apa ini habis pulang terus kemana-mana boleh lah. Tapi ya akan lebih baiknya kalau istirahat. Kemudian biar tubuh kembali sehat dulu. Baru nanti ibu bapak melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan misalkan ibu bapak nanti itu ada sesuatu yang tidak enak dalam tubuh, monggo. Bisa langsung ke puskesmas atau di mana. Itu biar nanti terpantau dan kesehatan ibu bapak akan selalu terjaga. Gitu Mbak? Oke. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat rinci, lengkap dan mudah dipahami. Tadi ada pemaparan dari Bapak terkait manajemen kesehatan dari pra-embarkasi di Mekah atau Madinah, terus juga ada manajemen kesehatan setelah pulang dari Mekah begitu ya Bapak. Berhubung di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak dari para jamaah. Saya izin membacakan satu persatu pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama itu begini Bapak, Assalamualaikum, mau menanyakan jika sudah biasa diet, misalnya intermittent fasting, apakah perlu dilanjutkan saat di sana atau kita stop dulu dok selama di Arab Saudi? Oke, dari Bu Maufiroh Isnayanto, nggih Bu Maufiroh. Oke. Jadi istitoah, kemampuan itu yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Saya jalan dari sini ke sana 10 meter, saya kuat enggak? Itu yang bisa mengukur saya sendiri. Saya bisa lah menipu orang, oh saya kuat, padahal saya enggak kuat. Saya diet intermittent, di sana nanti kuat enggak ya saya? Nah itu yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Oh saya enggak kuat ini, oh saya kuat ini. Makanya kalau, tapi kembali lagi Bu Mafirahnya, kembali lagi nyun sewu, kembali lagi. Haji adalah ibadah fisik. Haji adalah ibadah fisik. Tawaf, sa'i, lempar jumroh, jalan terminal ke Masjidil Haram, yang semuanya memerlukan energi. Lah, energi itu didapatkan dari asupan kita makan, kita minum. Oke. Kalau ya bolehlah nanti saya sudah terbiasa dong, udah terbiasa. Oke. Cuma nanti misalkan kok ibu merasa, waduh kayaknya ini saya sudah tidak kuat, jangan dipaksa. Jangan dipaksa meneruskan seperti itu. Karena kemarin terjadi Bu, ambruk dia. Ternyata saya tanya apa, oh, maaf dok saya lagi puasa intermittent. Oke. Tapi asal terus setelah kita kasih asupan, ya dia bangkit lagi.
Nah itu namanya very very close, nyerempet bahaya. Sehingga monggo kalau ibu itu merasa kuat silahkan. Tapi saran saya, karena di tanah suci dan di sana itu untuk ibadah, dan ibadah itu tertentu waktu dan tempatnya, karena haji itu kan tertentu waktunya, tempatnya juga tertentu, nggak bisa diulangi lagi gitu ya. Buatlah tubuh itu tetap segar bugar gitu. Monggo nanti setelah haji teruskan puasa intermittennya. Tapi kalau misalkan saya kuat dok, monggo silahkan. Cuma nanti jika terjadi saya udah nggak kuat dok, harus dengan rela hati, dengan halal membatalkan puasa intermittennya gitu. Oke gitu Bu Mafira. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat memberikan kejelasan ya bagi Ibu Maufiroh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vivi ini Pak. Oke. Apakah memakai masker tidak termasuk larangan ihram? Bagaimana itu Pak? Silahkan. Oke. Nih, tergantung Ibu. Kalau memakai maskernya itu karena indikasi medis, karena penyakit tertentu, insya Allah tidak. Terus, waduh Kak, saya pakai masker karena takut ini, karena di sana itu kok ternyata banyak orang yang batuk, banyak orang yang sakit. Insya Allah tidak, karena itu preventif diri. Tapi kalau pakai maskernya untuk gaya, makanya kembali ke niatnya. Nah itu juga kayaknya, tapi insya Allah orang pakai masker di sana itu karena kayak kemarin Bu Nyun Sewu ya, pada saat 2023 itu kan kita sudah lepas COVID ya, kita sudah lepas COVID dan jamaah haji Indonesia kan sudah mulai diberangkatkan nih. Kalau yang 2021 kan enggak berangkat. Nah itu di sana tetap diwajibkan untuk pakai masker Bu. Karena apa? Ya untuk menghindari hal-hal yang di luar jangkauan kita. Insya Allah mboten. Tapi monggo nanti kalau dari sudut medis loh, ini saya mengambil tinjauan dari sudut medis. Jika saya kok membahayakan orang lain karena saya sakit, karena saya sakit nih, saya nanti kalau saya nggak pakai masker, saya membahayakan orang lain, itu kayaknya lebih baik pakai masker. Orang lain pada batuk, pilek dan sebagainya, kok kemungkinan membahayakan saya, itu kalau dari sudut medis lebih baik pakai masker. Karena dalam kutip masker itu kan aksesoris Bu, aksesoris. Jadi kayak jam, kemudian kayak tas, itu kan aksesoris gitu nggih. Insya Allah tergantung niat kita nggih, tergantung niat kita nggih. Ya usahakan maskernya ya jangan yang kalau kita gini ya Bu, kita berhati-hati sekali ya, jangan sampai yang terus membentuk tubuh lah. Ya masker yang mepet sekali jangan, yang agak tujuan kita hanya untuk preventif diri agar misalkan saya sakit saya tidak menularkan orang lain, dan misalkan orang lain sakit saya tidak tertular, biar ibadah saya lebih sempurna begitu Bu. Eten. Baik, terima kasih Bapak. Okay. Semoga dapat terjawab ya Ibu Vivi. Pertanyaan yang selanjutnya itu dari Bapak Ugi Sugianto. Pertanyaannya, apakah yang pernah vaksin COVID itu sudah sampai tahap ketiga, apakah harus ikut vaksin COVID lagi, Pak? Oh ya itu sampai purna Pak. Jadi sampai purna nanti kan kita kalau COVID itu nanti kita dapat sertifikatnya Pak. Jadi monggo. Oh Kak, saya vaksin COVID-nya baru sekali ini, masih kurang nih. Silahkan menghubungi puskesmas terdekat. Nanti tanya, apakah masih tersedia? Oh tidak tersedia,
bagaimana nggih Bu, bagaimana nggih Pak supaya saya bisa vaksin COVID lagi? Karena memang vaksin COVID itu termasuk vaksin yang diwajibkan Pak sama pemerintah Arab Saudi. COVID, meningitis itu diwajibkan, sehingga monggo Bapak, kita masih punya waktu, dan itu jadi gini, vaksin itu kepentingan kita pribadi, nggih. Kepentingan kita pribadi. Ini kalau di tanda kutip. Jadi kita jangan menganggap itu sebagai kendala buat kita. Seperti nyun sewu, vaksin influenza. Vaksin influenza itu kalau saya sendiri, saya mewajibkan diri saya untuk vaksin influenza. Mewajibkan diri saya, mewajibkan diri nggih. Karena apa? Nanti di sana itu saya akan bertemu banyak orang. Saya akan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga saya harus menampingi diri saya itu dengan vaksin-vaksin biar insya Allah meminimalkan sakit, minimalkan kejadian yang tidak saya harapkan. Jadi monggo kalau tadi Bapak vaksinnya masih kurang untuk COVID, silahkan nanti bisa menghubungi puskesmas terdekat, dan nanti insya Allah sama teman-teman puskesmas akan diberi info, petunjuk seharusnya Bapak bagaimana. Bapak mendapatkan vaksin COVID-nya di mana, begitu nggih. Yang jelas Bapak sudah berusaha dulu, gitu nggih. Karena kita masih punya waktu untuk mengejar itu. Gitu Bapak, nggih. Baik, seperti itu ya Bapak Ugi jawabannya dari pertanyaan Bapak Ugi tadi. Untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Bapak Dani Sucipto. Untuk vaksin COVID, apakah ada jenis vaksin COVID tertentu yang bisa diterima atau semua jenis vaksin COVID itu bisa diterima Pak? Kapan sebaiknya macam-macam vaksinasi itu dimulai? Yeah. Yang jelas Ibu Bapak nggak usah pusing, nggak usah panik. Yeah. Vaksin yang diberikan pemerintah insya Allah lah itu yang sudah melalui proses penelitian dan proses validasi pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau nanti nyun sewu nggih, wah ini saya ini nggak bisa ini, lah nanti yang mengadakan gimana gitu nggih. Jadi monggo vaksin yang sudah diberikan pemerintah, vaksin yang sudah ada, monggo, insya Allah bagus lah, insya Allah bagus. Nah, kemudian vaksin-vaksin apa aja? Yaitu tadi vaksin meningitis. Vaksin meningitis itu nanti biasanya dilakukan 2 minggu sebelum Ibu Bapak berangkat. Monggo, jadi nanti, dan itu biasanya kalau vaksin meningitis itu nanti kolektif. Nanti biasanya pihak puskesmas itu nanti akan kolektif kapan Ibu Bapak akan vaksin meningitis. Tetapi kalau misalkan Ibu Bapak, karena itu sudah program pemerintah kalau vaksin meningitis. Tapi misalnya ini kan sudah ditutup ini umroh. Misalkan kemarin yang habis umroh kan berarti sudah vaksin meningitis, berarti besok sudah tidak vaksin meningitis. Kemudian vaksin influenza, monggo nanti ya sebulan sebelum berangkat lah. Karena 2 minggu sebelum berangkat kan jenengan kan sudah divaksin meningitis. Biar tidak tempukan atau apa ya, sebulan sebelum berangkat itu meningitis tadi kan 2 minggu sebelum berangkat. Kemudian kalau Ibu Bapak mau vaksin influenza, karena itu berbayar ya, tidak gratis, monggo lah misalkan di sebulan sebelum berangkat gitu nggih. Vaksin influenza biar kuat tubuhnya. Kemudian nanti bisa vaksin polio, vaksin polio juga, karena itu juga diwajibkan, vaksin polio. Nah, monggo ini kita masih punya beberapa bulan, jadi bisa jenengan cicil gitu, Tapi kalau meningitis itu biasanya sudah dikolektif oleh puskesmas. Kalau COVID, karena itu sudah program yang lalu, kalau misalkan belum, monggo juga bisa ditanyakan masih ada atau tidak. Kemudian kalau ada, SOP-nya bagaimana, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dapat memberikan kejelasan ya bagi penanya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak dari. Udah terakhir. Ya, dari Ibu Tias Safitri.
apakah di Bandara YIA itu sebelum berangkat dan Bandara Arab Saudi pas kita datang, semua jamaah dites kesehatan lagi? Kalau tidak istiqoah, apakah akan langsung dipulangkan ke Indonesia? Saya cek kesehatan HB rendah mepet standar istiqoah. Gimana biar tenang dan lolos di Arab Saudi bisa lanjut haji, Pak? Oke, ini memang info-info yang berkembang ya, info-info yang berkembang di dunia medsos itu memang nanti akan diadakan sampling check kayak gitu kan. Nanti diadakan sampling check di bandara kedatangan kan gitu ini. Nah, ibu bapak nggak usah berpikir itulah, nanti malah panik, malah pusing. Wong ibu bapak itu berangkat aja belum kok sudah berpikir nanti sampai sana. Cuma nanti misalkan di sana itu memang ada cek samplingnya, tes kesehatan, yo bismillah, bismillah lah. Kita berharap tetap hasilnya bagus gitu nggih. Jangan berandai-andai jelek. Itu janganlah, mulai sekarang monggo. Itu kan kalau tes kesehatan sebelum berangkat ya jelas tadi nanti di bandara itu memang kita dicek. Apakah nanti kita itu layak terbang atau tidak? Nah, itu kita memang dicek di bandara sebelum berangkat. Oh, layak terbang berangkat. Oh, tidak layak terbang karena mungkin HB-nya kurang. Nah, nanti diminta untuk recovery dulu. Jadi insya Allah ibu bapak istiqoah semua lah. Mari kita berpikir positif bahwa kita istiqoah dan misalkan nanti ada sampling kesehatan, oh insya Allah bagus semua, insya Allah bagus semua, nggak usah panik. Dan misalkan tadi ibu bilang HB-nya mepet, ibu masih punya waktu untuk menaikkan HB. Monggo makan sayur-sayur, silahkan nanti insya Allah HB-nya bagus gitu Mbak. Jadi yang jelas mulai hari ini tumbuhkan di pikiran kita itu positive thinking gitu ya. Jadi kita jangan negative thinking, positive thinking, sehingga apa, sel-sel baik kita itu akan naik. Sel-sel baik kita itu naik, insya Allah kita itu fresh, kesehatan kita terjaga, kita akan selalu istiqoah, kita selalu terjaga, insya Allah tes kita dalam menghadapi 2, 3, 4 bulan lagi, insya Allah ya, pokoknya positif. Jangan di sana gimana begitu nggih. Ya, mungkin begitu saja. Alhamdulillah. Ada salah nyuwun ngapunten nggih? Oke. Baik Bapak, terima kasih atas seluruh jawaban dan penjelasan yang telah diberikan pada sesi tanya jawab ini. Alhamdulillah beberapa pertanyaan dari para jamaah haji sudah terjawab dengan baik dan semoga dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian jamaah haji yang mengikuti manasik haji online pada sesi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat terjawab karena keterbatasan waktu juga. Dan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak sebelum kita mengakhiri pembahasan di seri yang ke-15 ini. Oke, nggih. Ibu Bapak jamaah haji yang kula hormati, kula minta halalnya sedikit waktu nggih karena sudah azan ngasar. Jadi gini, materi yang kita sampaikan tadi pasti karena kita mengejar waktu dan tidak sedetail mungkin. Tapi semoga ibu bapak bisa sudah ada pandangan sekilas. Monggo ibu bapak bisa banyak belajar, banyak mengikuti penyuluhan dan sebagainya. Ibu bapak juga bisa, di situ ada nomor telepon saya, boleh nanti WA saya boleh, gitu nggih. Jadi silahkan, nanti bisa ngobrol di situ, silahkan. Sehingga waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk menyiapkan tubuh kita agar tetap istiqoah. Kemudian info-info juga update sehingga ibu bapak akan siap lahir batin dan insya Allah mabrur, haji sehat, haji mabrur, haji sehat.
Ada salah kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti manasik haji online dari awal hingga akhir. Partisipasi yang sangat aktif dan luar biasa ya. Saya Nindi Kisah Azara selaku host. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memandu acara hari ini. Akhir kata saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.